Loh, kok kelasku sepi? Mana yang lain? Jadi sekolah minggu nggak sih hari ini? Lah, main aja lah. Halo, selamat pagi. Kok cuma ada adek? Ini kan bola kami. Ini mainanku. Ayo dong sama-sama. Teman-teman, ayo main. Ayo main sama-sama sini yuk. bolanya. Ya. Ayo main, kita ayo main main. yuk, kita main yuk. Ayo main sama-sama yuk. Ayo main. Mainanku diambil. Teman-teman ada Bu Lydia. Halo semuanya, selamat pagi. Ayo. Waduh, senangnya sudah pada datang. Kita mau mulai sekolah minggunya. Diberesin dulu yuk mainannya. Nanti mainan lagi diberesin. boleh. Bolanya diambil, dimasukkan dulu ke dalam tempatnya ya. Oke. Oh, pintar semuanya. Iya, sekarang siap-siap untuk memulai ibadah kita. Duduk dulu semuanya yang rapi. Alkitabnya udah disiapin anak-anak? Sudah siap ibadah semuanya? Siap. Oke, kita sapa dulu teman-teman kita yang tidak ada di sini ya. Yang ada di rumah, yuk kita bilang selamat pagi. 2, 3. Selamat pagi semuanya. Oke, sekarang kita siapkan dulu Alkitabnya. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 20 ya. Injil Yohanes perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru. Oh, perjanjian baru, pintar sekali. Jadi Injil yang keempat, Matius, Markus, terus apa? Lukas, terus Yohanes. Pasal 20 kita siapkan ayat 8 dan 9 nanti kita akan baca. Nah, sekarang Alkitabnya diletakkan dulu ya di sampingnya atau ditandain dulu supaya nanti bukanya gampang ya. Nah, kemarin siapa ya yang sudah mendaftarkan dirinya untuk jadi pemimpin pujian? Saya, Bu. Oh iya, Loh. si Nindi dengan Silva. Kak, tapi kan aku juga pengen pimpin pujian. Oh, ada juga kepingin pimpin pujian. Oke, Ibu catat ya, nanti minggu depan ada yang jadi pemimpin pujian, oke? Oke. Ayo Nindi sama Silva, silakan. Teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan. Ayo teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman yang di rumah, kita bangkit berdiri. Ayo yang semangat. Kita mau menyanyi Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus
teman-teman boleh duduk kembali. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Terima kasih, Nindi Bu. dan Silva. Oke, sekarang kita ambil Alkitabnya yang tadi kita sudah buka ya. Oke, sebelum kita membacanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia mendengarkan firman Tuhan, belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena kami punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kami sedang merayakannya. Maka Tuhan, pimpinlah seluruh ibadah sekolah minggu ini dan pimpinlah juga apabila kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada semua anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, sekarang dibuka Injil Yohanes pasal 20. Tadi Bu Lydia bilang ayat 8 dan 9 ya. Tapi kita akan mulai baca dari ayat 3. Coba dibuka dulu ayat 3-nya. Bu Lydia akan bacakan seperti ini. Semuanya ikut boleh juga ya. 2, 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayo anak-anak, siapa yang tahu hari ini kita sedang merayakan apa sih? Saya Bu, Merayakan apa? Hari Paskah Bu. Oh benar, Hari Paskah. Biasanya kalau Hari Paskah itu acaranya apa ya? Menghias telur. Yes, telur. Menghias telur. Apalagi Bu, sebelum dihias biasanya telurnya diapain? dicari. Dicari. Biasanya cari telur ya kan. Terus apalagi menghias telur. Waduh, kalau Paskah itu kok pakai telur ya? Iya Bu ya. Buat apa sih? Kok pakai telur? Nah ini Bu Lydia punya telur nih, tapi telurnya warna-warni ya. Gak boleh dimakan ini karena telur palsu ya. Nah, kenapa kok kita Paskah selalu pakai telur? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kok nggak pakai ayamnya, kok pakai telur? Nggak tahu ya? Nggak tahu Bu. Coba telur itu kalau dierami sama induknya, terus habis dierami gimana? Jadi ayam Bu. Jadi ayam. Menetas ya. Waktu menetas, terbuka, terus keluar anak ayam deh. Nah, kenapa kok telur? Karena telur itu lambang kehidupan baru. Ya, waktu telurnya menetas lahir kehidupan yang baru. Paskah kita merayakan kehidupan baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, sekarang kita beracara dulu dengan telur area seperti biasanya. Coba semua ambil satu telurnya dulu. Oke, mau diapain ya telurnya? Tunggu dulu. Tunggu penjelasannya dulu. Sekarang diambil dulu telurnya. Oke, semua sudah ambil telur satu-satu. Nah, telur ini istimewa Adik-adik. Karena telurnya tuh bisa dibuka. Nah, bisa dibuka kan? Sekarang tugasmu
bukan mencari telur dan menghias telur, bukan. Tetapi kamu cari di sini apa ya barang yang kira-kira berhubungan dengan Paskah. Nah, nanti terus barangnya itu dimasukkan di sini. Terus ditutup lagi deh. Terus kamu kumpul lagi di sini. Kamu harus bisa menjelaskan pada Bu Lydia barang itu hubungannya apa dong sama Paskah. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Oke. Ayo sekarang cari barangnya. Ayo cepet. Kamu Awas ya yang Kamu harus isi pakai berhubungan apa? dengan Paskah. Aku kayaknya mau isi dengan salib deh. Kamu apa? aku apa ya? Aku kayaknya batu. Ya. Mana ya batu? Yeay, ketemu. Aduh, aku Ini apa batu. ya? Aku pakai, Ayo dicari terus. Oke, sudah dapat semuanya. William, Aku juga dapat batunya. Dapat, Bu, dapat. kamu dapat apa? Masukkan ke dalam telurnya. Aku dapat Ditutup dulu. Oke, sudah semuanya. Udah, Udah, Bu. Sudah, Bu. kok adek dari tadi keliling-keliling, tapi nggak nyari Iya. apa-apa ya? Adek nyari apa ya? Kok dia bingung sendiri sih? Alah, palingan adek itu nggak ngerti apa yang diperintahkan Bu Lydia. Benar kan? Soalnya dia masih kecil ya, jadi nggak Oke, ngerti oke. ya. Kita tunggu. Yuk semuanya duduk dulu kalau sudah dapat barangnya. Nah, sekarang waktunya menjelaskan. Oke ya. Nindi, kamu dapat apa? Aku isi pakai batu, Bu. Batu? Emang apa hubungannya batu sama Paskah? Soalnya kuburnya Tuhan Yesus kan ditutupnya pakai batu, Bu. Oke, jempol 2. Kubur Tuhan Yesus ditutup pakai batu besar ya. Oke, sekarang William. Oh, kalau aku, Bu, kain peluh. Kain peluh. Iya. Kain peluh apaan sih? Nah, waktu Tuhan Yesus dikubur, Bu, kan Yesus dikubur tuh wajahnya ditutup pakai kain peluh, Bu. Oh, pintar. Iya. Pintar juga sih William. Sekarang Silva dapat apa? Aku salib, Bu. Salib. Kenapa kok salib? Iya, karena kan Tuhan Yesus disalibkan, kemudian Tuhan Yesus dikubur, Bu. Oke, masih ada hubungannya sama Paskah ya. Sebelum Iya. Paskah Tuhan Yesus disalib dulu. Kalau Ebin dapat apa? Aku tadi dapat kain kafan. Kain kafan. Kain kafan. Kenapa? Hubungannya apa sama Paskah kain kafan? Waktu Tuhan Yesus mau ditaruh di dalam kubur, tubuhnya semuanya ditutupin sama kain kafan, Bu. Oh, dibungkus Mm-mm, ya, dibungkus. dibungkus pakai kain kafan. Sekarang Ade dapat apa? Telurnya diisi apa? Kosong, Kak. Kosong. Iya. Kenapa kok kosong? Aneh banget. Ya, soalnya kan kuburan Yesus kan kosong kan, nggak ada. Oke, Iya. dengerin apa yang dikatakan Ade ya. Sebab kubur Tuhan Yesus kosong. Anak-anak tahu nggak? Hari Jumat itu ketika jam 12 siang itu gelap. Kemudian Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Terus Tuhan Yesus diturunkan dari salib. Tubuhnya itu dirawat, dikasih rempah-rempah. Ya. Lalu dibungkus pakai kain kafan. Setelah itu Tuhan Yesus dibawa dan dibaringkan dalam kubur. Anak-anak tahu nggak? Kubur zaman dulu itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan tanahnya digali. Terus tubuhnya orang yang sudah meninggal itu dimasukkan. Ya kan? Kalau dulu enggak, Tuhan Yesus itu dibawa ke kuburannya Yusuf Arimatea. Wow, kuburannya itu gua gede begitu. Terus dimasukkan ke dalamnya. Habis itu ditutup pakai batu besar. Waktu itu musuh-musuhnya Tuhan Yesus, kepala-kepala imam-imam orang-orang Yahudi itu bilang sama Pilatus, Pontius Pilatus, kita tuh ingat loh kalau si Yesus itu pernah bilang hari ketiga dia akan bangkit. Kita tuh khawatir loh nanti kalau murid-muridnya tuh datang nyuri mayat, terus dibilang bangkit deh, terus gimana dong? Kalian ini ngerepotin aja. Oke, aku kirim penjaga, akan dijaga oleh tentara. Terus batu kuburnya dimeterai, dikasih tali meterai dan diberi stempel. Nggak bisa dibuka. Siapa yang mau buka kubur sih? Siapa sih yang mau nyuri mayat? Enggak. Anak-anak, jadi kuburan Tuhan Yesus itu bukan hanya ditutup pakai batu besar. Tapi dimeterai, dijaga sama tentara.
emang siapa yang berani nyuri ya kan? Nah, setelah Jumat hari Sabtu, semuanya pulang, murid-muridnya Tuhan Yesus pulang sedih, nangis semua. Tuhan Yesus sudah dikubur, dia mati. Anak-anak tahu nggak? Kubur itu tempat orang mati. Dan semua yang ada di kubur tidak pernah senang. Benar nggak anak-anak? Kalau kita pergi ke kuburan, apa kita ketawa-ketawa? Enggak kan? Nangis, sedih, itulah kubur. Kubur adalah simbol kegelapan, kematian, kesedihan, air mata. Dan itu yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus hari Sabtu itu. Mereka gelisah, mau jagain di kuburan Tuhan Yesus gak bisa. Ada tentara, mau ngasih rempah-rempah lagi gak boleh. Karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat, orang gak boleh pergi kemana-mana. Gimana dong, mereka ada di rumah, mereka gelisah, gak bisa tidur. Anak-anak, waktu murid-murid ada di rumah dan gelisah, mereka nggak tahu bahwa Minggu pagi banget, ketika hari masih gelap, semua orang masih tidur, tiba-tiba di tempat sekitar kubur Tuhan Yesus itu terdengar bunyi, begitu, lalu ada terang dan apa itu? Penjaga-penjaga bingung. Aduh, apa itu? Malaikat turun. Dan ternyata anak-anak, malaikat Tuhan turun dan kemudian menggulingkan batu kubur itu. Wah, apa ini? Apa ini? Wah, batu kuburnya terbuka. Siapa yang buka? Siapa yang membuka? Malaikat Tuhan turun membuka kubur. Dan kuburnya kosong adik-adik. Seperti yang Adi tadi bilang, kubur Tuhan Yesus kosong. Terus kemana Tuhan Yesusnya? Apakah tubuhnya dicuri sama murid-muridnya? Enggak, karena murid-murid gak ada yang ke situ. Dan gak berani juga ke situ, ada tentaranya. Terus kemana dong Tuhan Yesus? Coba kita lihat. Ada kain kafan tergeletak di situ. Terus ada kain lagi, kain peluh yang tergulung. Kubur Tuhan Yesus kosong adik-adik. Nggak ada yang tahu kecuali penjaga. Tapi penjaganya juga sudah lari karena ketakutan. Nah, subuh itu waktu sudah hampir pagi begitu. Maria Magdalena sudah siap-siap dengan bawa rempah-rempah, bawa bunga. Mau kemana? Aku mau pergi kubur Tuhan Yesus. Dia cepat-cepat jalan. Pagi-pagi sendirian. Ketika dia dekat, loh, kok kuburannya terbuka? Nah, kok Tuhan Yesusku nggak ada? Aduh, ini pasti dicuri orang. Aduh, gimana dong? Oh, Maria Magdalena, aduh. Lalu dia lari. Tolong, Petrus, Yohanes, tolong semuanya. Jadi ketika Maria Magdalena lari, cari Petrus, cari Yohanes. Lalu Petrus saya, kenapa? Tubuh Tuhan Yesus gak ada di dalam kubur, pasti dicuri sama orang. Masa iya? Iya, kalau gak percaya, coba lihat. Anak-anak, lalu Petrus dan Yohanes cepat-cepat lari ke kubur. Tetapi Yohanes lebih cepat lagi. Begitu sampai, kuburannya beneran terbuka. Tapi Yohanes belum masuk anak-anak. Petrus menyusul datang. Petrus langsung masuk. Lalu dia lihat. Kain kafannya tergeletak di tanah. Kain peluhnya tergulung di samping. Terus Yohanes ikut masuk juga. Iya benar. Kain kafannya terletak di tanah. Berarti Tuhan Yesus gak pakai kain kafan dong. Anak-anak, kain kafan itu adalah kain untuk membungkus orang mati sebelum dia dikuburkan. Nah, tapi kain kafan ini ternyata tidak bisa membatasi kuasa Tuhan Yesus. Pada hari yang ketiga, hari Minggu itu, Tuhan Yesus bangkit. Dia lepaskan kain kafannya,
lalu dia tinggalkan di tanah di dalam kubur. Kok nggak dibawa? Kok nggak dibawa keluar? Enggak adik-adik. Karena apa? Karena kain kafan itu hanya untuk orang mati. Sedangkan Tuhan Yesus tidak mati lagi. Dia bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak akan mati lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak membutuhkan kain kafan. Ya udah, kain kafannya ditinggal di dalam kuburan. Adik-adik tahu, Tuhan Yesus itu sudah hidup. Dia mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut, kuasa kematian. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia berperang melawan iblis, melawan dosa yang menguasai dunia ini. Dan lalu dia mati, dia dikuburkan, tapi dia mengalahkan kuasa kematian, dia bangkit. Dan Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu anak-anak, untuk apa? Bukan hanya untuk Tuhan Yesus sendiri, tetapi dia bangkit, dia hidup, dia menang, supaya kita semua, orang yang berdosa, termasuk anak-anak, William, Ebin, Ade, Nindi, lalu Silva, juga Bu Lydia dan semua anak-anak yang di rumah, juga mama papanya, itu diselamatkan. Hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi dikuasai oleh kematian. Anak-anak, Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan supaya kita bisa melawan dosa, supaya kita tidak mudah berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus berikan kita kemampuan untuk melawan. Dan Tuhan Yesus memberikan kita kehidupan yang kekal di sorga. Wah, senang kan? Senang banget. Itu sebabnya kain kafan ada di tanah di dalam kuburan. Tapi ada kain satu lagi ya. Apaan tuh? Oh, kain peluh, anak-anak. Kain peluhnya oleh Tuhan Yesus diapain ya? Oh, kain peluhnya digulung rapi kayak begini anak-anak. Bukan dilempar. Ngapain ya? Kenapa ya kok kain peluhnya digulung begini? Apa artinya ini? Tuhan Yesus mau ngasih pesan apa ini? Anak-anak tahu nggak? Kain peluh itu seringkali digunakan oleh seorang tukang kayu. Kalau dia bekerja, maku, buat kursi, mungkin buat meja, buat lemari, pokoknya tukang kayu yang bekerja. Nah, kalau pekerjaannya tuh udah selesai tuntas, lemarinya udah jadi bagus, kursinya udah jadi, mejanya sudah jadi. Kayak tukang kayu itu akan lega. Aduh, kerjaanku udah selesai nih. Terus apa yang dilakukan oleh tukang kayu itu? Dia akan ambil air, dia basuh mukanya, dia cuci tangannya, dia cuci kakinya. Terus dia akan apa? Dia akan ambil kain peluh. Untuk apa? Untuk mengelap. Kerjaanku udah selesai. Aku sudah akan membersihkan tanganku, kakiku, semuanya. Nah, kan pekerjaannya tadi udah selesai. Tanda bahwa pekerjaannya itu sudah selesai tuntas, maka si tukang kayu itu akan menggulung kain peluhnya. Nah, digulung begini. Terus diapakan nih? Kain peluhnya akan diletakkan di tempat kerjanya. Hasil pekerjaannya itu. Jadi kalau misalnya ini kursi, ya coba William pindah sana, Bu Lydia pinjam kursinya ya. Misalnya buat kursi nih, kursinya udah selesai. Maka setelah dia basuh mukanya, tangannya, kain peluhnya digulung begini, lalu diletakkan di tempat hasil kerjanya. Terus Pak tukang kayu pulang. Tanda apa tuh di situ? Itu tanda loh anak-anak. Tanda apa? Kalau nanti bosnya datang, ya, atau yang pesan kursi itu datang, dia lihat, oh, kain peluhnya udah tergulung di situ. Artinya pekerjaannya udah selesai, sudah tuntas, boleh diambil. Ngerti anak-anak?
Jadi kain peluh yang tergulung tanda apa kalau untuk tukang kayu? Pekerjaannya Tanda udah selesai. pekerjaannya udah selesai. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit, keluar dari kuburnya, dia gulung kain peluhnya. Lalu dia letakkan di tempat dia terbaring. Tandanya apa? Tuhan Yesus mau bilang, "Oi semuanya, pekerjaanku sudah selesai, sudah tuntas, keselamatan sudah selesai." Ya, penebusan dosa sudah kukerjakan sampai tuntas. Nah, artinya semua orang yang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Pasti ditebus dan diampuni dosanya. Senang gak anak-anak? Senang Pol ya. Tapi ada yang kedua anak-anak. Selain tukang kayu, kain peluh ini juga seringkali dipakai untuk tuan-tuan yang lagi makan. Nah, kalau lagi makan ya, tuan-tuan itu duduk, terus di sini meja makan, dia akan makan. Sudah makan selesai, dia akan lap mulutnya pakai kain peluh. Terus kalau dia lempar kain peluhnya di meja, nggak pakai digulung, itu artinya si tuan mau bilang sama pembantu-pembantunya, sama hamba-hambanya, aku udah selesai nih, mejanya beresin ya. Terus dia akan pergi. Itu kalau dilempar begini. Tetapi kalau si tuan ini habis makan, terus tidak dilempar tapi dia gulung kain peluhnya setelah dipakai lap, terus dia letakkan di meja makan, diletakkan begitu, artinya apa? Artinya dia mau bilang sama pembantu-pembantunya, sama hamba-hambanya, aku udah selesai makan, tapi aku akan kembali lagi. Jadi jangan diberesin dulu ya, aku akan kembali kok. Ngerti artinya? Jadi kalau untuk tuan yang makan, kain peluh yang digulung artinya apa? Dia akan kembali. Nah anak-anak, tadi Tuhan Yesus pakai kain peluh digulung, tanda bahwa dia mau bilang pekerjaanku sudah selesai. Ya. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus juga mau pesan, aku akan kembali loh. Aku akan kembali lagi ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menghakimi semua orang yang ada di dunia ini. Aku akan datang sebagai raja, sebagai hakim, dan aku akan mulai menghakimi siapa yang nanti akan masuk kerajaan sorga, siapa yang tidak masuk kerajaan sorga. Anak-anak tahu nggak siapa sih yang masuk kerajaan sorga? Yang percaya Tuhan, Bu. Yang percaya Tuhan. Mudah kan? Percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Tuhan Yesus ampuni dosa kita. Tuhan Yesus kasih kita kerajaan surga. Masuk kita dalam kerajaan surga. Apakah cuma begitu aja? Iya anak-anak. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita sudah bilang Tuhan aku percaya padamu, aku mau jadi anakmu. Terus hidup kita sesudah percaya sama Tuhan Yesus harus ikut apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Taat firman. Hidup baru, gak melakukan dosa lagi, gak bohong lagi, gak mencuri lagi, gak apa lagi, gak malas-malasan lagi. Ya, tapi hidup baru. Anak-anak, ketika Yohanes melihat ke dalam kubur, lihat kain kafan tergeletak di atas tanah, kain peluh tergulung di situ, lalu dia percaya. Dia melihat dan percaya. Yohanes melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup buat kita semua. Dan Yohanes juga melihat dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Anak-anak, itulah Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan, hari kemenangan kita semua. Yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu menang atas apa tadi anak-anak? Maut. Atas maut. Atas apa lagi?
Dosa. Atas apa lagi? Iblis. Dan kemenangan itu diberikan pada kita semua. Jadi hidup kita sekarang hidup yang menang. Ya, hidup yang menang tuh gimana sih? Menang tuh gimana sih? Yeay, gitu ya. Penuh dengan pengharapan. Menang tuh semangat. Menang tuh senang, gembira, sukacita. Itu hidup yang menang. Kamu mau mendapatkan hidup yang menang? Mau. Anak Allah, Yesus namanya. Kita nyanyikan lagu itu bersama-sama. Yuk semua berdiri. Yuk kita tepuk tangan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan meminta atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya. Sekarang kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit, hidup dan menang. Terima kasih untuk kemenangan-Mu. Terima kasih untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan tuntaskan. Sekarang kami bersyukur karena kami hidup dengan penuh kemenangan. Maka Tuhan kuatkan kami, tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau taat firman-Mu, kami mau hidup secara baru. Dan kami sedang terus menunggu
Tuhan Yesus yang akan datang kembali untuk menghakimi seluruh dunia ini. Maka Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh beriman kepadamu. Kami juga menyerahkan anak-anak yang sedang sibuk dengan tugas-tugas sekolah mereka. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, supaya mereka bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan yang terbaik. Kami berdoa juga untuk vaksin yang sedang terus diusahakan oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan juga menghambat perkembangan COVID-19. Tuhan tolonglah supaya orang-orang yang terlibat dalam produksi vaksin dan juga pendistribusiannya bisa disertai dan ditolong Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua, biarlah kami juga taat pada protokol kesehatan dan menjaga diri dengan sungguh baik. Kami percayakan mama papa kami, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati juga keluarga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ayo sekarang Nindi sama Silva pimpin lagu Home ya. Yesus bangkit. Iya Kak, ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang melawan maut, dosa, dan iblis. Benar Kak, karena Tuhan Yesus bangkit kita harus bahagia dan penuh semangat. KAGKI Bromo. You are my hope, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam
Shalom, selamat Paskah adik-adik. Wah, adik-adik terlihat bersukacita ya. Yap, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua. Karena itu, kita mau ungkapkan syukur kita dengan melakukan area hari ini dengan penuh sukacita ya. Untuk adik-adik kelas kecil, mulai batita sampai kelas 2 SD. Adik-adik kelas kecil akan mewarnai telur dan juga membantu si Bani untuk mengambil telur-telurnya. Wah, asik! Nah, alat dan bahan yang harus dipersiapkan antara lain gambar mes dan gambar telur yang sudah tersedia di link bit.ly/area 4 April. Lalu alat warna boleh menggunakan krayon, spidol, ataupun pensil warna ya. Selanjutnya ada gunting dan juga lem. Nah, langkah-langkahnya. Pertama, print 2 gambar yang sudah tersedia di link bit.ly/area 4 April. Gambar mes dan juga gambar telur Paskah ya. Yang kedua, adik-adik akan mewarnai 3 telur yang tersedia. Setelah diwarnai, gunting 3 telur tersebut dan tempelkan pada kertas mes di tempat yang sudah disediakan. Nah, yang keempat, sekarang waktunya adik-adik untuk membantu si Bani untuk menemukan jalan menuju telur-telurnya. Nah, untuk adik-adik kelas besar, areanya membuat diorama Tuhan Yesus yang telah bangkit. Alat bahan yang dipersiapkan antara lain gambar yang tersedia di link bit.ly/area 4 April, kertas buffalo atau kertas tebal untuk alas. Ketiga, ada alat warna, boleh menggunakan pensil warna, krayon, ataupun spidol. Selanjutnya ada gunting dan juga lem. Langkah-langkahnya, yang pertama, print gambar yang sudah tersedia di link bit.ly/area 4 April pada kertas buffalo atau kertas yang tebal. 2. Warnai gambar dengan alat warna. Setelah selesai diwarnai, gunting sesuai pola yang ada. Selanjutnya, siapkan 1 kertas tebal atau papan sebagai alas diorama. Nah, langkah yang kelima, rangkai seperti contoh berikut ini dengan menekuk kertas dan diberi lem agar dapat berdiri. Jangan lupa untuk foto bersama hasil karya adik-adik dan upload ke Instagram @ka_gki_bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini adik-adik. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.